Wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ketika Allah menurunkan hujan, di situ mantap keluar buah-buahan rezeki bagi kalian. Tapi di situ kalimatnya fa akhraja. Artinya kita kaitkan dengan surat Yasin, di situ kalau Allah membuat sesuatu ada kalimat kun fayakun. Kun ini adalah fi'il amar, kun jadilah. Tapi jawab amarnya ya pun, artinya ada proses sekarang dan masa yang akan datang. Yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bincang-bincang, tentu tidak asing lagi tentang dunia pertanian. Ya, kita pagi ini saya sangat berbahagia sekali karena kedatangan tamu yang istimewa, yaitu petani muda Indonesia. Sebelum kita memulai bincang-bincang ini, Yampi Podcast. Bangga, dan Terima kasih, selamat datang di podcast Yampi, Pak Dimyati. Apa kabar? alhamdulillah sehat kok. Gimana perjalanan dari Garut ke Ponta? Saya tadi berangkat 1:30 karena ingin bertemu kawan kerabat Yapri membicarakan kemajuan pertanian. Saya datang berangkat 2 malam, baru datang barusan. Luar biasa. Pak Dimyati, kalau saya sudah kenal Bapak, tapi mungkin audiens kita mungkin perlu tahu siapa sih Bapak itu sebenarnya, latar belakangnya, dari mana, apa sih kegiatan Ivan? Berbicara latar belakang memang sangat panjang. Saya dari desa yang punya pendidikan dari pertanian. Dulu saya alumni STP, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian. Nah, seperangkat ke Bontor, pesantren di sana. Aku masuk ke Yayasan Sunan Gunung Jati, mengambil jurusan bahasa Arab. Tapi sejak kuliah di jurusan bahasa Arab, di tingkat 2 saya sudah punya Pates, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Sehingga saya masih ingat pada waktu itu Pak Arif, Pak Yoso Mangri datang ke rumah setelah saya wisuda, Din, kamu pandannya harus ikut program magang ke Jepang. Alhamdulillah. Saya PH dia ikut program magang ke Jepang. Bagaimana asal muasal bisa kok jadi petani, padahal seharusnya kan jadi ustadz ini kan? Betul, Bapak. Ternyata Ustadz itu harus dari petani. Kita menggali, bukan. Kita kutip saja satu ayat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Di situ dikatakan di 22-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan. Bayangkan saja Pak, Allah memberikan dunia ini untuk kita. Bumi untuk kita segini luas. Langit pun dikasihkan untuk kita. Allah menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan untuk kita. Tapi suratnya aneh, namanya Al-Baqarah. Luminan lia, artinya berarti integrasi tanaman dan ternak itu. Wah, ini. Kalau kita kupas sedikit saja Pak, Iya. kita kupas bahwa Allah memberikan kepada kita bumi yang sangat luas. Alhamdulillah kita menggarap bumi. Dan kita jangan merusak bumi ini setelah Allah perbaiki. Artinya kita harus memelihara alam ini. Yang selanjutnya Allah memberikan langit. Alhamdulillah langit sudah mulai kita kupas sekarang. Para generasi milenial kita sudah mulai menggarap langit. Sehingga ada yang namanya bertani on cloud. Bertani di langit. Langit ini sudah mulai digarap karena satelit adanya di langit Pak. Generasi muda sudah mulai berjual beli, berbisnis di bidang pertanian, di langit juga sekarang kan. Konsumen pun di langit Pak. Tuhan sudah memberikan kemuliaan kepada kita. Yang selanjutnya antara kita dengan alam harus ada
keterkaitan, ada keterparuan. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ketika Allah menurunkan hujan, Pak, di situ maka keluar buah-buahan rezeki bagi kalian. Tapi di situ kalimatnya fa akhraja. Artinya kita kaitkan dengan surat Yasin, di situ kalau Allah membuat sesuatu ada kalimat kun fayakun. Kun ini adalah fi'il amar, kun jadilah. Tapi jawab amarnya yakunu, artinya ada proses sekarang dan masa yang akan datang. Bayangkan Pak, ketika Allah menurunkan hujan, janji Allah akan keluar buah-buahan. Kemarin pagi di rumah saya hujan. Saya punya pohon jeruk. Setelah hujan saya keluar, jeruknya belum ada. Tapi janji Allah ketika hujan, olehnya. Kalimat di sana ada yakunu, ada proses. Kita lihat ke alam. Setelah Allah menurunkan hujan, sebelum hujan dia kemarau, dedaunan itu berguguran. Setelah turun hujan menjadi lembab, kawan-kawan kita dari mikroorganisme itu bekerja sehingga menjadi kompos dan nutrisinya itu diserap tanah, berbunga, berbuah, baru rezeki. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Satu ayat saja sudah petani. Jadi Pak Dimyati berarti bertani ini memang ada dasar perintah dari Allah juga ini berarti ya? Jadi kalau kami itu bertani itu bukan urusan duit. Iya. Bertani itu adalah ibadah. Ibadah. Soal duit rezeki Allah akan mengasihkan ketika kita mau bekerja keras. Iya. Pak Dimyati sudah berapa lama jadi petani? Saya jadi petani kalau yang asli yang berusaha sendiri sejak kuliah tingkat 2 tahun 93. 93, berarti sudah 32 tahun ya? Iya, dulu bertani di jamur kayu karena Iya, sampai bertani terus ke kampus pagi dan punya P4S. Alhamdulillah Pak, dengan bergelut di dunia pertanian, menjual masa muda di dunia pertanian sangat indah. Karena pada waktu itu saya usia muda bertani, akhirnya banyak yang mengundang juga Pak. Duit juga datang dari undangan itu. Ini Pak Dimyati ini, saya mau coba tanya lebih jauh. Ini tolong jawaban yang jujur ya. Sebenarnya menjadi petani itu bisa hidup nggak sih? Bisa nggak ngumpenin istri, anak, nyeplahkan anak? Ini mohon jawaban yang jujur itu. Ya. Untuk menjadi petani bisa hidup. Kalau tidak menjadi petani bisa mati. Mengapa kita lihat saja bahwa petani itu harus ada. Kalau tidak ada petani, meskipun sekarang elektronik maju, otomotif maju, tapi makan tetap kita dari hasil pertanian. Terus terang saja Pak, saya magang ke Jepang, di sana hortikultura. Saya belajar Fukusaibai. Fukusaibai ini hidroponik. Hidroponik melon dan sebagainya. Pulang ke Garut, ke Indonesia, saya berubah haluan menjadi peternak. 2 tahun kemarin, saya perjuhim dosa sekali. Saya dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Jepang, belajar melon, tapi tidak diaplikasikan. Akanlah berdosa. Maka saya mencoba sekarang budidaya melon. Wah, luar Dari biasa. budidaya melon, karena saya masih ingat, karena magang, kan yang namanya magang itu terjun langsung di situ. Saya belajar Fukusaibai di Rokosan, belajar hidroponik. Berapa lama sih di Jepang dulu? Dulu di Jepang 1 tahun Pak. 1 tahun ya. Tapi program dulu beda dari sekarang. Itu hidup bersama petani Jepang? Bersama petani dan juga memang ada kunjungan ke balai-balai. Dulu kami di NS Kenjo, pusat penelitian hortikultura itu 2 minggu. Terus ke Ciksan Stereo, pusat makan. Terus ke Bokujo. Terus ke Noringkopos. Terus juga yang paling terakhir indah sekali di Sokuhika Kosenta. Sekolah makanan. Agar saya masih muda waktu itu, jadi tidak benar-benar mempelajari. Ternyata sekarang sekolah makanan itu sangat dibutuhkan. Kuliner. Sehingga, kalau dulu saya benar-benar belajar, saya mungkin punya perusahaan kuliner Jepang di sini. Oh, luar biasa. Pak Dimyati, saya nggak tanya nilainya, tapi saya mungkin perlu perbandingan ya, supaya para milenial Gen Z ini tahu
kira-kira, mohon maaf ini Mo ya, kalau berkenan. Kira-kira income Pak Dimiati sekarang itu setara dengan kalau misalnya jadi pegawai itu golongan berapa? Kira-kira gitu ya. Atau kalau misalnya karyawan di perusahaan swasta, itu kira-kira setara dengan kayak apa? Atau mandor kah di sana atau apa? Coba bisa bandingannya saja. Atau bisa juga dibandingkan dengan apakah supir eh, apa online atau apa kira-kira bisa ini. Yang gaji Bapak Ibu yang di perkantoran, Heeh. paling saya hanya bilang saja dari produk. Saya nanam melon sebagai pembelajaran sekarang sudah posisi baik. Dan menanam sekitar 1.000 pohon. 1.000 pohon. Satu pohonnya modalnya dengan hidroponik itu 8.000 sampai 10.000. Dari satu pohon itu bisa menghasilkan 50.000. Berarti masih Dari 8.000 menjadi 50.000 ya. 10.000 taruh. 10.000 menjadi 50.000. Wah. Ada lebihnya 40.000. Berarti kalau 1.000 kali 40.000 ya segitu. 3 bulan itu ya. 3 bulan. Jadi 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Tapi kalau dari pembibitan memang 3 bulan. Nah itu perlunya yang namanya teknologi bagi milenial. Memang sebenarnya kalau Smiko Seiwa hidroponik itu bukan buat untuk kami para orang tua, karena sudah ke sawah tenaga berkurang, ke kebun tenaga berkurang, milenial harusnya digenjotkan tentang mekanisasi sehingga beliau ke sawah ke kebun pun enjoy. Nah sudah usia saya sudah mulai bertani yang mudah-mudah, hidroponik. Gitu. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan juga hidroponik supaya generasi kita itu terkait, terutama anak saya. Saya punya 2, alhamdulillah dengan saya terjun menjadi petani dulu zaman PSBY diberi apa namanya Satya Rencana Pembangunan. Saya kemarin ke Polbantan, Pak anak saya mau disekolahkan di sini sebagai anak petani berprestasi. Alhamdulillah sekarang yang muncul lolos ke Polbantan. Kebangetan mana? Bogor. Oh Bogor. Alhamdulillah. Masuk Eslan. Nah, di tempat kami peternakan otomatis harus ada tenaga kesehatan. Nah, ini nih rekan-rekan Genjet, Pak Dimiati seorang petani. Ya karena dia sudah merasakan eh, katakanlah nikmatnya bertani, tentu dengan segala hiruk pikuknya, ya, dengan segala manis pahitnya. Dan beliau pengen anaknya juga menjadi petani. Artinya apa? Petani ini bukan berarti dadakan, tapi ini pilihan. Nah, sekarang saya mau masuk ke situ Pak Dimiati. Jadi sebenarnya ya, layak enggak sih bertani ini bagi Gen Z ini ataupun teman-teman milenial ini? Jangan sampai nanti begini. Hanya di permukaan kelihatannya rame, heboh, menarik, tapi dalam kenyataannya sangat berat bagi anak-anak muda kita. Gimana kira-kira pendapat Pak Dimiati itu? Ini sangat unik. Hmm. Sebenarnya Gen Z ini kalau terjun di dunia pertanian sangat menguntungkan. Tapi salah satu syarat harus fokus. Fokus. Ini Pak, ini adik-adik ini fokus. Bisa dijelaskan, Mas? Fokusnya di mana? Fokus untuk beragribisnis. Fokus berusaha di bidang pertanian. Bukan fokus untuk mencari dongeng pertanian. Wah, Karena kalau kita berbicara di media dongeng pertanian, dongeng sih bagus, hasilnya bagus, tapi ketika pulang ke rumah tidak ada apa-apa. Itu dia. Mengapa generasi muda kita ini harus terjun ke dunia pertanian? Harus diawali dari bapak ibunya, Pak. Dulu bapak saya petani. Betapa indahnya melihat bapak ibu guru yang pergi ke kantor. Kata bapak saya, "Nan, ke depan gak usah menjadi petani. Ikut saja seperti bapak ibu guru." Akhirnya saya masuk ke dunia pendidikan, ke tarbiyah. Tapi karena saya ada rasa petani, ternyata doa orang tua itu menunjang.
sama dunia pertanian. Berarti seperti saya sudah mulai, "Nah, kamu harus menjadi petani. Kamu harus menjadi pengusaha di bidang pertanian." Biar karena manggil ke saya Abah, biar Abah dari sekarang akan membuat pondasi untuk kamu nanti pulang. Anak saya di Pulau Bantal sekarang, yang pertama, tingkat 3 semester 6. Saya sudah mulai menyiapkan hidroponik ketika nanti anak saya pulang. Yang saya sekarang baru masuk di Keswan, mungkin akan diarahkan juga ke dunia peternakannya sesuai dengan surah Al-Baqarah tadi. Jadi itu, Pak. Jadi bisa juga kita sebutkan sebelum adik-adik milenial Gen Z ini terjun ke dunia pertanian, mereka perlu mengenal dulu ya. Perlu mana? Iya, perlu mengenal. Nah, saya tertarik ini gimana caranya Pak Dimyati supaya mereka itu nggak terkaget-kaget. Nah, tadi saya dengar Pak Dimyati mengatakan ada magang di Jepang. Betul. Kalau ke Jepang mungkin kan nggak semua orang bisa. Bisa nggak kira-kira magang itu katakanlah di tempatnya Pak Dimyati di Pemkabes misalnya, untuk mereka mengenal. Sehingga kalau dia kan istilah pepatah itu kan, "Tidak kenal maka tak sayang," katanya ya. Gimana? Justru itu, Pak. Kami dulu, ketika kuliah membuat PMKS, karena kawan-kawan kami tidak tertarik di dunia pertanian. Tapi setelah melihat hasil dari dunia pertanian, banyak yang magang yang ikut, akhirnya generasi muda ikut menjadi petani. Nah, maksudnya kalau generasi muda ingin menjadi petani harus dibina dulu, Pak. Di pusat-pusat pelatihan pertanian swadaya untuk magang di situ, sehingga kalau magang di Pemkabes beda dengan di balai. Kalau di balai tidak dari teori tidak sampai ke pemasaran. Kalau di Pemkabes dari mulai teori, budidaya, pemasaran, dan menjadi leadnya. Nah, kalau telah merasakan menjadi uangnya, menjadi hasilnya, itu generasi muda insya Allah akan terus berlanjut. Di kami banyak Kak generasi muda. Cuman generasi muda kami arahkan tidak dulu ke tanaman pangan. Mohon maaf, tanaman pangan ini memang stabil, tapi labanya sedikit, Pak. Iya, iya, iya. Dan juga modalnya banyak. Saya potong sedikit, para, adik-adik Gen Z, milenial. Tadi Pak Dimyati mengatakan ada Pemkabes. Jadi Pemkabes itu singkatannya adalah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Swadaya yang didirikan oleh petani, terutama petani-petani maju. Jadi Pak Dimyati ini sudah punya Pemkabes dan siap untuk menerima ataupun menampung magang adik-adik yang mau lebih jauh mengenal tentang dunia pertanian. Sekarang Pak Dimyati, ini karena waktu juga saya dengan pengalaman-pengalaman Pak Dimyati bisa ada katakanlah pesan-pesan kepada Gen Z ataupun milenial supaya sebelum mereka melangkah ini benar-benar firm di hatinya bahwa aku siap menjadi petani, gimana coba? Pada generasi muda Indonesia yang berbahagia, saya berpesan supaya kita semua membangun negara ini. Jangan tinggalkan negara ini. Karena kalau kita meninggalkan negara ini akan hancur. Bagaimana caranya kita membangun negara ini? Negara ini namanya negara agraris. Otomatis harus dibangun dunia pertaniannya. Insya Allah dengan ilmu pengetahuan yang ada di negeri ini tentu akan menjadi sumber kehidupan yang baik untuk kita sekalian. Saya punya pepatah dari guru saya, Bapak Dr. Andes Abdul Halim MSI. Beliau menyampaikan ke saya the power of habit, bahwa kekuatan itu berasal dari kebiasaan. Biasakan dari sekarang beragribisnis, insya Allah kita sekalian akan menjadi agribisnis yang sangat handal di masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih. Salam pertanian. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Adik-adik milenial, Gen Z, demikian bincang-bincang singkat kita. Ya karena Pak Dimyati masih ada sebentar lagi ada acara mau meeting dengan pembina YAMPI dan kita juga akan bergabung di sana. Nah, terima kasih Pak Dimyati atas waktunya, atas informasi yang sangat berharga. Ya mudah-mudahan ini menjadi seperti yang katakan Pak Dimyati tadi menjadi amal
ladang ibadah kita, ya, dan tentunya tadi untuk generasi muda pertanian ke depan. Demikian bincang-bincang kami Yampi Podcast. Pak jadi petani. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.